Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah masih bulan Syawal kita dipertemukan kembali dalam Damai Indonesiaku. Yang kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Busyra Suryania, Jalan Gondang, Cimuning, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, pada siang hari ini kita mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Bagaimana seseorang itu ketika dimuliakan atau sebaliknya dihinakan. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara Allah memuliakan dan menghinakan hambanya. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Tema yang sangat menarik yang insya Allah nanti akan dibahas dan juga akan diberikan tausiah oleh guru-guru kita, yaitu oleh Syekh Muhammad Jaber dan Ustazah Sofwatun Nida. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati, hadir bersama kami Ustazah Sofwatun Nida dan seluruh pengurus Masjid Al-Busyra Suryania. Kami hari ini live langsung dari masjid dan pondok dan madrasah Al-Busyra Suryania. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah baik yang hadir di Masjid Al-Busyra maupun pemirsa TV One dimanapun anda berada, yang sangat luar biasa, banyak jamaah yang suka menanti-nantikan program agama di TV One. Sampai banyak jamaah bertanya, Syekh, kapan lagi di TV One? Saya nunggu setiap Sabtu Minggu. Luar biasa. Ini bukan bahasa basi-basi, tapi ada hubungan dengan tema hari ini yang sangat penting bagi kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul illahumma malikal mulk. Qul illahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani adalah Al-Mu'izzu Wal-Mudhil. Allah yang memuliakan dan Allah yang menghinakan.
kerajaan yang di dunia ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal sangat penting Bapak Ibu. Kemuliaan seseorang, kehinaan seorang bukan tergantung apa yang dia miliki. Jelas? Saya ulangi lagi. Saya turun aja. Ini fokus atau udah ngantuk ini? Puasa enggak hari ini? Enggak. Kok bukan Ramadan kan? Tapi masih ada puasa Syawal kan? 6 hari Syawal, keutamaannya sangat luar biasa. Pemirsa TV1 yang belum puasa, jangan lupa puasa 6 hari Syawal di bulan Syawal ini. Dalam hadis sahih, siapa yang puasa Ramadan lalu dia puasa 6 hari di bulan Syawal, mendapatkan pahala seperti puasa sepanjang tahun. Kita enggak bisa puasa setiap tahun, tapi hanya 6 hari di bulan Syawal bisa mendapatkan puasa 1 tahun full. Luar biasa. Walaupun masih punya qada puasa, boleh puasa Syawal dulu, qada kapan saja. Kenapa? Karena puasa Syawal waktunya terbatas, puasa Ramadan waktunya bebas, kapan saja bisa puasa. Siap insyaAllah? Kita ulangi lagi. Kemuliaan dari Allah bukan tergantung apa yang kita miliki. Artinya, orang itu menjadi mulia bukan karena dia kaya, karena hartanya banyak, jabatannya tinggi, baru jadi mulia. Kalau enggak punya apa-apa, orangnya biasa, apalagi bisa menjadi orang hina. Kenapa? Karena miskin, enggak punya apa-apa. Bukan. Allah Subhanahu wa taala memiliki segalanya. Allah bisa memberikan kemuliaan kepada seorang walaupun dia tidak memiliki apa-apa. Allah menghinakan seorang walaupun orang itu punya segalanya, tapi dia dihina oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa Allah mencabut kerajaannya, tanpa Allah mencabut hartanya, tapi dia di mata Allah dan di mata manusia orang itu hina walaupun jabatannya tinggi, hartanya banyak, tapi di mata kita hina. Itu Allah saja yang bisa memberikan kemuliaan dan kehinaan. Saya kasih contoh. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang yang menurut penduduk Mekah orang itu hina, orang biasa, budak, enggak bisa apa-apa, dihina, disiksa ya di Mekah. Tapi setelah dia masuk Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah, pembukaan kota Mekah, beliau suruh Bilal radhiyallahu anhu naik atas Ka'bah. Bilal saja, orang yang hitam, enggak ada apa-apa. Sampai dalam riwayat, Bilal enggak ada yang kenal nama keluarga, marganya siapa, hanya Bilal ibn Rabah. Itu saja, tapi orang sangat mulia. Nabi SAW suruh naik ke atas Ka'bah, memandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal, orangnya yang biasa, tapi sangat mulia di sisi Allah. Kenapa? Kemuliaan itu bukan tergantung harta yang kita miliki, bukan tergantung jabatan yang kita miliki, tetapi tergantung hubungan kita dengan Allah. Kemuliaan seorang itu tergantung hubungannya dengan Allah. Kalau kita dekat sama Allah, menjaga taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memuliakan kita dunia dan akhirat. Karena itu tadi saya bilang, jamaah yang menanti-nantikan program agama, baik offline di masjid maupun online di TV, di media, di mana-mana, orang itu mulia. Kenapa? Karena duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Mungkin kita enggak kenal siapa yang hadir, siapa yang menonton TV1, tapi Allah kenal. Orang itu yang meluangkan waktu hadir di majelis ilmu. Orang itu yang setiap waktu, setiap saat dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itulah orang yang mulia di sisi Allah, walaupun dia enggak memiliki apa-apa. Ada utusan dari Romawi, kerajaan Romawi yang sangat dahsyat, luar biasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibandingkan antara kerajaan Romawi dan
Madinah, Makkah itu sangat terendah secara ekonomi, secara pendudukan, secara bangunan dan lain sebagainya. Datang utusan dari Romawi. Mencari apa? Mencari mana Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Raja dunia di situ. Di waktu itu raja. Seluruh dunia kenal nama Umar. Padahal waktu itu enggak ada sosial media kan? Sekarang share bisa jutaan. Dulu enggak ada. Tapi seluruh dunia takut sama Umar radhiyallahu anhu. Ada utusan dari kerajaan Romawi mencari. Mau ngobrol sama Raja Muslimin Umar bin Al-Khattab. Masuk ke kota Madinah. Mana istana Umar? Mana istana Raja? Enggak ada istana di sini. Bangunannya cuma satu lantai. Ya, satu lantai dari batu, dari ini. Kok enggak ada istana? Mencari Khalifatul Muslimin mana? Ya coba cari di masjid, biasa beliau di masjid. Dicari di masjid enggak ada. Akhirnya di bawah, di keliling Madinah, melihat Umar berbaring istirahat di pinggir jalan. Bantalnya batu, di bawah pohon kurma. Kata, ya fulan, ini Umar ini. Kok ini Umar? Gak mungkin. Gak percaya. Ini raja. Kalau raja artinya punya istana, security, pendudukan yang tinggi. Enggak, ini. Inilah Umar. Yang nama beliau, nama saja menakutkan semua di dunia. Raja Romawi Persia takut sama Umar. Itulah Umar. Ya inilah Umar. Mulia. Sangat mulia di sisi Allah. Padahal beliau enggak punya apa-apa. Kenapa? Karena kekuatan iman. Kekuatan amalan saleh. Karena itu saudara, bapak ibu semua ingat. Kalau ingin menjadi mulia di sisi Allah, dunia dan akhirat, dekatlah dengan Allah. Ihfadillah yahfadk. Jagalah perintah Allah, patuhilah perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun anda berada, menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Semoga ya Rabb kita semua menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekh Muhammad Jaber yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Menjadi catatan besar bagi kita semuanya. Apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa seseorang yang hina di mata manusia belum tentu hina di mata Allah. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang hina di mata Allah belum tentu mungkin juga hina di mata manusia. Namun yang perlu dicatat, bagaimana kedekatan dan juga hubungan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah nanti yang akan menjadikan mulia diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah cara Allah memuliakan dan juga menghinakan manusia atau hambanya? Insya Allah nanti akan jelaskan di segmen kedua nanti bersama guru kita Ustazah Sofwatun Nida. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.